Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Bimantara, NPM 230-232. Di sini saya ingin mempresentasikan yang saya tahu dari tentang apa itu ulumul hadis. Pertama tuh pengertian ulumul hadis. Kata ulumul hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Ulum adalah kata jamak dari ilmu yang artinya ilmu. Sedangkan hadis menurut Ibn Mazur berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis yang berarti al-jaldid yang baru, dan al-khabar atau kabar atau berita. Secara harfiah kata ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, pengertian hadis. Secara etimologis, definisi hadis menurut MM Azami berarti komunikasi, kisah, atau percakapan. Secara terminologis, definisi hadis menurut ulama, hadis yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat maupun hal-hal ihwal Nabi. Menurut para fukaha, hadis yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Menurut ahli husul fiqh, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum syara. Terus pengertian sunnah, khabar, dan atsar. Dalam khazanah ilmu hadis, istilah sering disebut juga istilah sunnah, khabar, dan atsar. Sunnah adalah segala yang dinuklikan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengalaman, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Khabar adalah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi SAW. Menurut kebanyakan ulama, atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis, namun atsar mempunyai cakupan yang lebih umum dibanding yang lainnya. Terus habis itu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. M. Hasbi Ashishidiki membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode, yaitu 1. Masa Rasulullah SAW, 2. Masa Khulafa ar-Rasyidin 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, 3. Masa sahabat kecil dan tabi'in, 4. Masa abad 2 dan 3 Hijriah, 5. Masa mentasihkan hadis yang penyusun hadiah kaidah-kaidahnya, yang kena masa abad 7 hingga tahun 656 Hijriah, yang ketujuh 656 Hijriah sampai sekarang. Bentuk-bentuk hadis. Hadis qauli atau percakapan, yaitu segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis fi'il atau perbuatan, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hadis takriri atau ketetapannya itu berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Hadis hami atau keinginan, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terrealiskan. Hadis ahwali atau hal ihwal, yaitu hadis yang berupa hal Nabi SAW. Terus
Itu yang saya tahu dari ulumul hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.